Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan saudara, satu bagian lagi dari firman Tuhan yang berbicara tentang doa. Yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini bahwa doa itu sangat berkuasa. Di mana contoh yang diberikan di sini saudara adalah di mana Elia ketika dia berdoa, maka perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi. Di mana ketika dia berdoa supaya jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa pula supaya hujan turun, hujan pun turun. Artinya saudara bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Allah bekerja menyatakan kuasanya melalui doa umat-umatnya. Itu artinya saudara bahwa kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar yang lebih dari yang kita pikirkan, maka yang menjadi bagian kita adalah hidup dalam doa. Karena doa orang percaya, orang benar, sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil, apapun mungkin ketika kita hidup dalam doa. Tetapi selain hidup dalam doa saudara, hal yang ditegaskan di sini mulai ayat 16 itu tadi bahwa ada 3 hal yang harus kita tambahkan, yang harus kita kerjakan selain kita berdoa. Maka dengan itu saudara, kita akan melihat Allah mengerjakan perkara besar.
di mana yang pertama dikatakan, karena itu di ayat 16 saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang pertama di sini saudara, yang dituntut untuk dilakukan oleh umat Tuhan selain mereka hidup dalam doa supaya doa mereka berkuasa saudara, adalah bahwa mereka harus mengaku dosa. Artinya saudara, mereka harus mengalami satu proses pertobatan. Kalau saya dan saudara hari ini rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, doa-doa kita berkuasa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam proses pertobatan, dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dalam kesadaran akan dosa-dosa kita, bahwa Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian buktikan proses pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan itu saudara, maka kita akan melihat mujizat yang besar, sama seperti yang dialami oleh Elia. Jadi selain berdoa, yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Yang pertama adalah alamilah pertobatan. Hiduplah dalam proses semakin baik dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan selain itu saudara, di ayat 16 tadi kembali saya baca, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang akan melahirkan mujizat, di mana Allah menyatakan campur tangan yang dahsyat melalui doa kita saudara, adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Itu yang kedua, bahwa doa-doa kita harus dipanjatkan dengan iman, keyakinan bahwa Allah sanggup, tiada yang mustahil bagi Tuhan, segala perkara sanggup Dia kerjakan. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita menaikkan doa-doa kita dalam iman kepada Tuhan? Kalau kita rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, hiduplah dalam doa yang disertai dengan iman, keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara, apapun situasi saudara saat ini, percayalah, Allah kita sanggup. Dia akan menjawab doa-doa saudara, kerinduan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa masalah saudara begitu sulit, masalah saudara begitu mustahil? Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan melihat dan saudara akan mengalami campur tangannya ketika saudara hidup dalam doa yang disertai dengan iman. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Berikutnya saudara, doa yang berkuasa, doa yang dimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat, adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Contohnya Elia, ketika pada waktu itu dia berdoa dengan penuh kesungguhan, langit pun taat. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun saudara. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan sungguh, hujan pun turun ke mengairi bumi. Artinya apa? Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja sampai hujan pun berhenti untuk turun. Dan ketika dia berdoa lagi, langsung tunduk, hujan pun turun ke bumi. Dan yang ditegaskan di sini adalah bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, tetapi doa yang dinaikkan adalah doa yang penuh kesungguhan. Adakah saudara hari ini sedang menaikkan doa-doa saudara, atau saudara sudah lama menaikkan doa saudara?
Pertanyaan berikutnya yang harus kita sadari, saudara, seberapa sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa sungguh-sungguh kita memohon kepada Dia? Karena kalau kita memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, langit pun akan tunduk, hujan pun tidak turun. Itu yang dialami oleh Elia ketika dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah bahwa yang pertama, Tuhan akan melakukan perkara besar, mujizat yang besar ketika umat-umatnya datang berseru kepada Dia, sama seperti Elia. Dan doa atau seruan yang dinaikkan kepada Tuhan itu harus disertai yang pertama, yaitu kerinduan untuk menjadi pribadi lebih baik, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, di mana dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya ada pertobatan, ada keinginan untuk hidup semakin baik, semakin berubah. Jadi kalau doa-doa kita disertai dengan kerinduan untuk bertobat dan semakin baik, maka doa itu akan menjadi doa yang berkuasa. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa doa kita itu juga harus disertai dengan iman. Karena kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi biarlah dalam kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa itu disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah kita sanggup. Dan kemudian yang terakhir, saudara, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Karena dikatakan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan pun tidak turun. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Itulah yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara, dan biarlah dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara pun, saudara tetap akan merenungkan firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara, dan raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menyatakan mujizatnya ketika kita hidup berdoa kepada Dia dan rindu untuk berubah semakin baik. Ketika kita berdoa kepada Dia dan kemudian percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ketika kita berdoa kepada Dia, kita naikkan doa yang penuh kesungguhan. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka.
Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan.
Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan
di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.